Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyati CPP Angkatan 8 dari SDN 2 Padasuka Kabupaten Garut akan memaparkan bukti aksi nyata modul studi 4 tentang budaya positif. Berikut pemaparannya. Selamat siang, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Padasuka beserta para dewan guru. Yang saya hormati Bapak Pengawas Binaan. Alhamdulillah pada pagi ini beliau ada waktu untuk kita semua. Puja dan puji kita selain panjatkan kepada Rabbi. Rahmat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharap syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melaksanakan dalam acara sosialisasi atau diseminasi calon guru penggerak. Alhamdulillah pada pagi ini salah satu calon guru penggerak kita yaitu Ibu Sri Mulyati dari SDN Padasuka 2 akan melaksanakan sosialisasi tersebut. Saya selaku pembawa acara pada pagi ini akan menyampaikan beberapa acara yang akan berlangsung pada pagi ini, yaitu satu, pembukaan dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini ada dalam kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Ibu Kepala, yang kedua sambutan dari Bapak Pengawas, yang ketiga pemaparan dari calon guru penggerak yaitu Ibu Sri Mulyati SPD, dan yang keempat doa dan tutup. Supaya mempersingkat waktu, marilah kita buka dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Pengawas Binaan SDN 2 Padasuka yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta konseminar yang saya hormati, adik-adik dari mahasiswa IPI yang saya hormati, serta Ibu Sri selaku calon guru penggerak yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang baik ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta seminar yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan calon guru penggerak. Saya akan sedikit mengutarakan yang berhubungan dengan calon guru penggerak. Calon guru penggerak ini merupakan calon guru yang dapat mengubah keadaan sekolah masing-masing, ya. Kemudian diharapkan
di sekolah masing-masing. Kemudian dapat mendorong pendekatan kepemimpinan murid di sekolah masing-masing, bisa membuka ruang diskusi positif, ruang kolaborasi antar guru sejawat, baik yang ada di dalam maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, baik di sekolah pribadi atau sekolah dia sendiri ataupun di luar sekolah. Jadi ilmunya nanti mudah-mudahan dapat menyebar. Kemudian guru penggerak ini dapat mendorong ekosistem pembelajaran di sekolah. Nah, saya selaku kepala sekolah sangat mendorong sekali dengan adanya calon guru penggerak. Dan saya harapkan untuk rekan-rekan guru yang lain yang belum mengikuti jejak Bu Sri, mudah-mudahan ke depan dapat melakukan atau dapat mengikuti jejak Bu Sri tersebut menjadi calon guru penggerak. Calon guru penggerak ini adalah yang kita harapkan banyak sekali, banyak harapan-harapan yang harus dipenuhi. Kemudian apabila banyak guru yang ikut menjadi guru penggerak, pendidikan di Indonesia itu akan meningkat, sehingga kita tidak lagi seperti dulu. Dulu itu hanya ceramah saja. Kalau memberikan pada muridnya itu hanya ceramah, tugas. Nah, dengan guru penggerak banyak bisa kita berkolaborasi antara dengan guru-guru yang lain, kemudian muridnya bisa pendekatan dengan gurunya itu bagaimana caranya. Banyak sekali kalau kita mengikuti calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak ini, keadaan sekolah kita ini dapat mempengaruhi kegiatan positif di sekolah ini, khususnya kalau umumnya di sekolah yang terdekat atau sekolah yang lain. Mudah-mudahan harapan ke depan akan terkabul, guru-guru yang belum menjadi guru penggerak bisa terinspirasi, ingin seperti jejak musik. Dan mudah-mudahan dengan adanya aksi nyata ini semuanya bisa mengikuti jejak tersebut. Nah, sekianlah sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan sambutan. Pada dasarnya Ibu Kepala juga mendukung apapun yang kita laksanakan hari ini, dengan harapan dengan adanya CGP kita itu menuju perubahan yang lebih baik dalam dunia pendidikan. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Bapak Pengawas, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beserta seluruh yang telah hadirkan kita pada saat ini berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pasti kita bisa datang ke sini karena kita sehat. Dan kesehatan kita selalu melindungi selamanya. Walaupun ada suatu saat kita kurang sehat atau sakit, mudah-mudahan tidak terlalu lama sakitnya. Salat salam limpahkan ke junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita yang masih mencintai adanya, yang mudah-mudahan kita nanti di jam akhir mendapat syafaat darinya. Ibu Kepala Sekolah yang dihormati, Ibu CGP, dihormati sekaligus saya banggakan, dan hadirin seperti Bapak Ibu guru dan juga adik-adik yang sedang KKN atau apa sekarang istilahnya, ya kurang lebih itu ya, yang saya banggakan. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada SDN 2 yang telah memiliki salah seorang CGP, kalau guru penggerak, karena tadi oleh Ibu Kepala juga telah diulas. Saya yakin dengan adanya guru penggerak nanti di sekolah ini akan ada warna tersendiri, di dalam warna positif. Karena insya Allah CGP itu di tempatnya tidak tanggung-tanggung. Dalam waktu yang kurang lebih 7 bulan itu CGP harus bekerja siang malam. Tidak ada waktu luang untuk healing sekarang itu. Wayahna harus fokus pada program. Bapak Ibu, guru penggerak adalah ciri guru yang ingin maju, ya. Maksud saya gini, guru yang ikut seleksi guru penggerak adalah ciri guru yang ingin maju. Kalau Bapak Ibu tidak seleksi, saya tidak akan katakan Bapak Ibu tidak mau maju, tidak ya. Hanya orang yang sekali atau 2 kali mengikuti seleksi guru penggerak adalah ciri guru yang ingin maju. Terlepas mereka ada lulus atau tidak lulus dalam seleksinya, seperti halnya Bu Sri sekarang alhamdulillah lulus. Mudah-mudahan tadi saya katakan benar-benar di SDN 2 pada Suka khususnya dan sekitarnya minimalnya meliputi gugus pada Suka. Saya katakan itu di setiap beberapa kali rapat itu saya katakan bahwa manfaatkan guru penggerak yang sudah ada, karena di Kecamatan Cibatu guru penggerak itu sudah lumayan ya dibanding dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Cibatu itu termasuk yang banyak guru penggeraknya, yang alhamdulillah dari angkatan pertama sudah dipercaya lolos seleksi calon pengawas 2 orang.
Jadi benar-benar itu bahwa Cibatu itu guru penggeraknya banyak, dan tak sedikit juga yang tidak lolos. Itu gambaran bahwa benar-benar saya katakan tadi bahwa di Kecamatan Cibatu adalah kecamatan yang guru-gurunya selalu ingin maju. Yang selanjutnya Bapak Ibu, di program CGP ini salah satu di antaranya seperti yang sekarang diseminakan adalah akhirnya saja budaya positif. Ini budaya positif itu budaya yang berarti kebiasaan ya, kebiasaan positif. Nah ini di sekolah ini yang namanya membiasakan atau membudayakan positif itu kita belum terbiasa ya, terbiasa. Tapi mudah-mudahan dengan program yang di dalam CGP ini muncul, nanti di sekolah kita ini ada kebiasaan-kebiasaan yang membudaya yang sudah mendarah daging di sekolah ya, di sekolah. Karena tugas CGP ini kedepannya bukan hanya menggerakkan rekan guru, tapi yang paling penting adalah menggerakkan siswa peserta didik. Nah, baik di peserta didik ataupun di kita guru, nanti ada budaya positif. Contoh misalnya ya menyambut anak-anak misalnya dalam kebersihan. Kalau sudah membudaya kebersihan di anak ya, di lingkungan sekolah, itu akan terbawa ke rumah. Ini salah satu contoh. Ini anak saya ya, dulu ketika sekolah di salah satu SMA tidak saya sebutkan, karena sudah membudaya dengan kebersihannya di SMA yang bersangkutan, dia sampai sekarang itu selalu ya menyindir atau katakanlah menegur kepada orang tuanya atau kepada siapa ketika membuang sampah sembarangan. Misalnya sampah sedikit saja dibuang, katakan ketika di dalam mobil, misalnya di dalam mobil keluarga membuang sampah padahal aman gitu misalnya, anak selalu menegur. Ketika anak sedang SMA, saya ingat kita mungkin lupa ya, ketika yang anak telah memakan permen, karena mungkin mau membuang sampah ke tempatnya agak jauh, lalu cangkang permennya disimpan di saku bajunya. Itu salah satu contoh telah membudayanya menjaga kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, pun demikian di rumah ya, minimalnya untuk kamar nawaimah dia sudah berusaha untuk menjaga kebersihannya, menjaga kerapihannya. Hanya dengan yang lain, misalnya budaya yang lain, di lingkungan sekolah ya, di lingkungan sekolah anak itu suka sering ngomong yang kasar gitu ya, ataupun misalnya bullying. Nah, ketika nanti di sekolah diprogramkan, dibudayakan, itu akan menjadi budaya anak. Tidak ada lagi bullying ya, tidak ada lagi kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu kan termasuk bagian dari pembulian ya. Si A kepada si B bicara dengan kata kasar yang tidak senonoh, misalnya dengan menyebutkan binatang, itu termasuk pembulian itu. Nah, itu kalau sudah dibudayakan, ya anak tidak ada. Ini hari baru banyak nih refleks gitu ya, refleks gitu ya, bahasa menyebutkan nama-nama binatang itu. Nah, kalau sudah dibudayakan, sudah mendarah daging, budaya positifnya insya Allah itu tidak ada. Hormat kepada
Tapi tidak usah harus sekaligus semuanya dibudayakan ya. Kita ambil saja salah satu misalnya masalah kebersihannya dulu. Ada masalah bullying dulu atau misalnya dua gitu ya, karena penting dua-duanya kita seiring sejalan dilaksanakan, itu bisa nanti terasa ya, dirasakan oleh kita. Dan ini kepentingannya untuk anak ke depan. Lain kerja di sekolah dulu gitu ya, tapi untuk kepentingan anak ke depan. Ya, ke depan untuk menjaga akhlak anak ya. Termasuk masalah ibadah dan lain-lain. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Intinya saya selaku pengawas bina bukan hanya mendukung ya, tapi mengharapkan di sini mendukung kepada salah seorang CGP yang ada di sini dan mengharapkan muncul lagi ke depan CGP yang baru gitu, supaya ya terasa gitu ya, program kita budaya positif dan lain-lainnya, cara mengajar dan lain-lainnya terasa beda dan bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang lainnya gitu. Dan itu barangkali Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Selamat kepada Ibu Sri dan selamat kepada Bapak Ibu yang lain yang hadir. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang ketiga adalah pemaparan dari calon CGP yaitu Bu Sri Mulyati. Untuk mengefektifkan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tegang-tegang ya ibu-ibu. Dari tadi sepertinya ibu-ibu seperti yang sedang tentu dulu tinggal gitu ibu-ibu. Lakar mau bisa. Oh, Pak Andi kan Ibu, Bapak, hari ini adalah salah satu tugas saya, salah satu tugas aksi nyata di modul 1.4, bahwa saya itu harus melakukan aksi nyata, yaitu melakukan diseminasi tentang budaya positif. Ya, apa mungkin ibu-ibu bertanya, kalau nanti cerita budaya positif apa aja yang harus kita pelajari hari ini? Apa sih yang telah saya pelajari pada saat saya mempelajari modul 1.4? Coba di itu. Ya, next. Ini adalah konsep utama modul budaya positif. Di sini kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang apa itu keyakinan kelas. Selanjutnya, yaitu adalah kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, lalu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu ini atau adik-adik mungkin pernah mengenal ini? Sudah belum? Kalau belum, mungkin ini adalah salah satu ilmu ya. Dan sebenarnya saya juga mendapatkan ini tuh pada saat pendidikan ini. Saya juga pada saat pertama kali saya pendidikan, banyak hal-hal atau istilah-istilah yang saya itu padahal setiap hari kita itu melakukannya, hanya saja kita itu tidak tahu apakah ini istilahnya, atau tidak tahu bagaimana caranya atau tatanannya yang
saya sudah menyelesaikan modul 1.4 ini. Harusnya saya itu memberikan ini tuh di bulan minggu-minggu kemarin ya, dan ini sudah 1 Agustus ya, harusnya di akhir Juli itu saya itu sudah harus memberikan ini. Hanya saja karena memang banyak hal ya, kita itu banyak kegiatan atau apa sebagainya, dan saya baru bisa melaksanakannya hari ini. Next. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang disiplin positif dan kebajikan universal. Apa aja sih? Coba dilihat nih. Nah, belum juga apa-apa kita sudah ada kepala tangan ya. Ini kepala tangan. Coba Ibu gini ya. Ibu, Bapak, andaikan di dalam kepala tangan itu ada hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Di dalam kepala tangan itu kita mempunyai hal yang sangat penting, hal yang tidak mungkin kita berikan kepada siapapun. Dan di sini itu ada satu hal pokoknya penting, pokoknya. Nah, Ibu, misalnya nih, Neng Nabila sama Bu Heni misalnya ya. Coba Neng Nabila itu mengepalkan tangan, Bu Heni arek ngolo, arek ngehardi, mau menghardi, mau memberikan uang, mau pokoknya mah carana. Nah Neng Nabila eta bakal mukakeun eta kepala tangan moal. Coba kan gitu ya. Nah, aya anu ngolo, urang tehnya aya anu ngolo, aya anu pokoknya mah kumaha rek diintimidasi, rek diolok, rek dikumaha, dipaksa sakumaha oge. Apa yang akan Anda lakukan terhadap kepala tangan Anda? Dipertahankan. Mau dipertahankan. Tapi bisa jadi kan, kalau misalnya kita itu terbuka, kalau misalnya ada hal yang ditawarkan yang menurut kita itu menarik, betul tidak? Betul. Jadi kepala tangan ini bisa tertutup, bisa terbuka. Siapa yang bisa mengontrolnya? Bagus, berarti apa? Yang bisa mengontrol keyakinan itu adalah diri sendiri. Tidak bisa kita mengontrol orang lain, tetapi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Terbuka atau tertutupnya kepala tangan itu tergantung keputusan kita. Next. Nah, ini juga tentang teori kontrol yang tadi. Kan teori kontrol tadi kita mengontrol diri kita sendiri, bahwa Neng Nabila saya tidak akan membuka kepala tangan, karena yang ada di kepala tangan saya itu sangat berarti, sangat penting buat saya. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser juga itu ada 4 teori. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba kita lihat pemaparannya. Nah, di sini yang ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid ya berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ayah budak membangun atau ayah budak bisa diajar, ku orang dipaksa, dan dia mengontrol dirinya sendiri, dia tidak mau. Saya tidak mau belajar. Jadi kita tetap tidak bisa memaksanya, walaupun tampaknya ya guru itu sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkannya dirinya dikontrol. Jadi ibu bapak, pada saat anak-anak belajar bersama kita, dia sudah mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol oleh kita, oleh gurunya, oleh orang dewasa ya. Jadi bukan karena gitu ya, atau karena kita hebat, bukan, tapi dia sudah memberikan kontrol diri sendirinya untuk bahwa saya boleh dikontrol oleh guru, saya mau mendengarkan guru, saya mau belajar, seperti itu ya.
kemajuan, ya mereka itu pasti punya apa sih yang mereka sukai, apa yang mereka tidak. Bahkan untuk hal-hal yang kita yang mereka tidak sukai, kita itu harus bisa menerimanya. Next slide. Nah, ini tentang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah betul-betul kontrol, ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ini bagus, soleh, pintar, itu bujukannya seperti itu. Bujukan secara verbal. Jika ada anak yang jen sampah nanto saya, bahasa nanto saya, jangan pelit kita memberikan pujian kepada anak. Tapi jangan lupa nanti di depan kita akan bercermin apa yang sudah kita lakukan itu benar atau tidak. Nanti di depan kita akan menemukannya, ya. Nah, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ayah pak budak teh nu kedah dipuji heula, nu kedah diolok heula, sampai bade diajar, sampai hoyong sareng urang, nah berarti dia itu sudah tergantung kepada kontrolan dari seorang guru, ya. Next. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi murid mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ibu teh teu ampun kabulan teh. Ya, kamu mah gitu, tehnya gitu kak ibu. Ibu teh tercapek kita tadi ngerasain tehnya, gitu dalam bentuk lain. Ibu terlihat marah tidak? Bahasanya halus, tidak teriak-teriak, tetapi itu ibu itu sedang mengontrol murid menggunakan kritik dan rasa bersalah. Anak tersebut akan merasa bersalah loh. Asia si usia tinggal cicing, orang tinggal dengan gitu ya. Nah di sini itu guru itu sedang menggunakan ilusi, kritik, dan membuat orang merasa bersalah, ya, menunjukkan pada identitas yang gagal. Tadi identitas yang gagal nanti dia tidak mendengarkan. Silakan ya. Next. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kumaha cenah ieu? Misalkan orang kaum budak, pokokna mah ibu mah teu hayang apa. Pokokna mah mun geus aya kaluar bahasa pokokna mah tah. Biasanya kita seperti itu kan ya. Nah, itu tuh ilusi, ibu sedang mengontrol anak menggunakan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi sebenarnya guru juga berhak melakukan hal itu, karena di sini siswa sudah mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Nah, misalkan bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol, ya. Menurut Stephen, artinya kita bahasa lagi, Stephen and Covey, Principle of Leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Seperti itu. Next. Nah,
dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, disiplin apa itu disiplin? Apakah telah efektif belum di kita pendisiplinan? Sudah belum? Apakah perlu ditinjau ulang? Apa sesungguhnya dengan disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Coba ada yang dilihat nih. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu yang keluar dari anak itu sendiri, bukan dari kita, ya. Bagaimana caranya nanti kita bahas di pembelajaran yang selanjutnya. Sampai. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kumaha itu maksudnya Yesaus Ki Hajar Dewantara. Lamun budak berdisiplin berarti wajiblah wajiblah penguasa lain. Kita sebagai guru harus mendisiplinkan anak tersebut, namun dengan suasana yang merdeka. Kita tidak terlihat sedang mendisiplinkan, tetapi anak-anak itu disiplin. Bagaimana caranya? Itu yang harus kita gali sekarang, ya. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, menurut Dr. William Deser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Menurut dia dosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuannya yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu harus diyakini dulu oleh seseorang, bahwa misalnya berbuat baik itu memang baik untuk diri sendiri, seperti itu, ya. Di next. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang harus ada di sekolah kita? Ini profil pelajar Pancasila. Ada tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar bisnis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus selalu ada di dalam pendisiplinan atau budaya positif di sekolah. Dan apapun yang kita ambil, keputusan apapun harus berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan ini. Misalnya kita mendisiplinkan anak tentang misalnya memperlakukan Jumat berkah. Maksudnya kemana? Iya, tentang misalnya piket kelas. Maksudnya kemana? Iya, habisnya. Jadi memang ini tuh sudah ada nilai kebajikan ini. Apapun yang kita lakukan di sekolah harus berdasarkan keenam dan keenam. Ya, silakan next. Nah, alhamdulillah yang tadi yang pertama terus beresnya. Akhirnya orang kedua teori namanya teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Coba deh lihat pemaparannya. Nah, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang satu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, dan ini itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku itu menghindari hukuman
dia teh motivasi teh hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi hari masa sekolah dan jadi potong gajinya. Nah, berarti itu adalah hal terendah dari motivasi yang ibu bapak miliki. Itu adalah hal yang paling rendah menurut Diani Gosen ibu. Saya menurut Ibu Sri. Nah, silakan. Atau saya cari mana saya paham iya betul sudah di next slide. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Misalnya, Abimah banding gilingan CGP dan sebuah karya dari artos dan biasa jantan pemateri itu kan satu penghargaan. Terus karena akan mendapatkan anu-anu jadi kita sertifikatnya biasa jantan kepala sekolah tanpa tes sekarang jantan pengawas gitu. Berarti itu motivasinya adalah tentang mendapatkan imbalan dan penghargaan. Dan itu lebih mending atau kalau di sekolah dia nyanyi cina abi tidak tadi pikirnya bisa dibayar cina etanya cina bisa tahu harus uang pikirnya gitu. Tapi itu lebih satu tingkat lebih bagus daripada yang tadi ya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau yang itu kita melakukan sesuatu tapi berdasarkan pujian atau penghargaan atau apa yang akan saya dapatkan dari saya melakukan ini gitu. Ya, coba yang satu lagi. Nah, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berbeda bersifat internal, bukan eksternal. Contoh, Abi misal ke kasihangan dan lain. Nanti Abi ke sekolah ini, tadi nasuai kunaon pedang pujinya kok ibu kepala itu memang dia merasa bahwa pergi ke sekolah pagi hari itu adalah kewajibannya dan itu adalah hal yang harus dilakukannya karena dia meyakini jika datang pagi seperti itu adalah hal yang baik karena nantinya dia bisa mengatur waktunya untuk jam segini saya sampai sekolah, jam segini saya harus mengajar, jadi dia itu betul-betul motivasinya dari diri sendiri, meyakini bahwa apa hal yang saya lakukan itu adalah hal yang baik, yang harus saya lakukan itu adalah ini. Nah seperti itu. Jadi yang seperti inilah yang harus motivasi yang harus kita miliki ya. Bismillah ya, sama kita juga belajar semuanya. Silakan nih. Nah, di sini kita tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah dan berupa fisik. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, dan guru mengomentari murid. Di sini ada tentang hukuman, nanti restitusinya di sebelahnya. Kita akan belajar dulu tentang hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana. Misal, apakah kita dari rumah berencana hari ini akan menghukum murid? Tidak pernah kan?
Jadi yang namanya hukuman itu bersifat tiba-tiba, ya, tidak terencana dan bersifat satu arah. Dan cek ibu oke, ya ada hal mah tadi teh, angol sama itu jadi leungit. Nah seperti itu. Jadi anak itu tidak ditanya dulu seperti apa kejadiannya, langsung ngomong orang tehnya kamu teh gabung misalnya teh cek ibu oke cicing atau cek ibu cicing. Nah, seperti itu. Nah itu kan bersifatnya satu arah. Bisa kalau zaman dulu mah berupa fisik. Zaman mungkin zaman kita ya sekolah. Kalau misalnya zaman sekarang kan kita tidak pernah ya menghukum siswa dengan fisik ya. Jangankan dengan fisik gitu, digoyang ke air nama asal dewasanya asal terusung gitu guru menghukum siswa berupa fisik. Baru lama orang di negara digoyang terus di baledog mah dititah lari kemana lalu kasiangan teh di kumaha di poe di naon ayeuna mah urang mah teu sapertos kitunya alhamdulillah. Nah budaya positif yang seperti itu sudah kita dapati ya, tidak melakukan hukuman berupa fisik ya di sini itu. Nah kalau konsekuensi itu biasanya hukuman yang sesuai konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati. Kita membuat kayak semacam kesepakatan kelas ya, kayak membuat kesepakatan misalnya kalau misalnya kamu tidak buang sampah nanti kamu harus piket. Kalau misalnya kamu, nah ini sudah direncana dan sudah disepakati dan diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah tapi tetap itu membuat murid itu tidak nyaman. Misalnya guru tadi ukur piket jadi guru tiketing seperti itu, dan guru itu harus selalu memonitor muridnya ya. Misalnya hari ini siapa yang tidak piket ya, iya bu terpiket. Nah berarti tapi terpiket lagi tidak kumaha. Nah jadi mereka sendiri yang karena kita sudah menyepakatinya di awal pembelajarannya seperti itu. Nah sekarang kita lihat restitusinya. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemarin berarti kita sebenarnya itu sedang melakukan tahapan restitusi. Pada saat ada anak yang diplotin celananya ya, pada saat itu sebenarnya Bu Hani dan saya itu sedang melakukan restitusi. Tapi mungkin Bu Hani belum tahu betul apa itu restitusi, bagaimana cara melakukan restitusi. Tetapi hasilnya Ibu tahu sendiri kan seperti apa. Anak-anak itu lebih positif ya. Kita juga tidak marah-marah. Anak-anak juga tidak merasa dipersalahkan. Jadi mereka juga mempunyai keputusan sendiri bahwa itu abimu melompat, bercandanya saya keterlaluan seperti itu. Next. Nah, Ibu, apakah Ibu tercengang tidak melihat ini? Dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar memperlakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kita udah pokoknya mah ada biasa matematika apa sih hantar. Biasa matematika di pasihan antos itu seperti bagus ya, tetapi dalam jangka panjangnya itu sama saja Ibu sedang melakukan penghukuman, padahal Ibu tuh sebenarnya baik memberikan penghargaan. Nah di sini dihukum oleh penghargaan itu seperti itu. Saya juga pada saat menemukan modul ini, si
menurut Alkitab, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, nah, kayaknya coba. Nah, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut God, cara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, pada saat kita memberikan penghargaan yang berlebih, misalnya ya, atau misalnya kita mau terbiasa memberikan uang atau reward seperti apa kepada anak, sebenarnya kita itu sedang menghancurkan potensi dari diri anak itu sendiri. Ya. Kita merasa bagus memberikan reward itu kepada anak-anak, tetapi dalam jangka panjangnya itu tuh akan muncul masalah-masalah yang baru. Coba lihat. Nah, beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Menurut Alkitab itu ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya, penghargaannya jadi tidak efektif, penghargaan itu bisa merusak hubungan, penghargaan bisa mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan hukum. Motivasi itu harus dari dalam diri sendiri atau secara intrinsik. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya pasti ada. Ya, jadi udah bisa diingat dari ibu-ibu, ya. Atau misalkan tidak efektif karena kita tuh sudah memberikan penghargaan, tapi cibelet nanti kamari oge dipasti halaman 500 mual itu bisa merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Karena menimbulkan kecemburuan, ya. Mengurangi ketepatan bisa jadi itu pinter mamah numana kan sok ayahnya kurang kali teh pinter tapi tiasa kapayun akhirnya jarang usaha. Nah, itu kan menurunkan kualitas juga, mematikan kreativitas. Jadi kita akhirnya bakal si eta menjadikan anak gitu. Coba yang di next slide. Sini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Coba deh. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Next. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kumaha itu keyakinan kelas teh seperti kumaha coba. Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas yang harus kita itu yang harus kita buat itu adalah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi gini loh Bu, keyakinan kelas itu dibuat pada saat pertama kali kita masuk. Kan biasanya mah orang mah ada peraturan, ya, peraturan. Coba seperti apa biasanya peraturan kelas itu? Satu aja misalnya. Jangan kesiangan ke sekolah. Nah, kalau kalimatnya jangan kesiangan ke sekolah, berarti itu kalimatnya masih dalam bentuk negatif. Tadi bentuk positifnya apa? Datang tepat. Nah, seperti itu. Jadi lebih simpel, lebih mudah diingat dan tersedering misalkan gitu. Dan itu dibuat oleh anak-anak. Bisa saja kalau untuk yang kelas atas kan sudah bisa menulis. Kasih sama ibu kertas plano. Cik hoyong kumaha di kelas teh. Biarkan dia
yang menulis di kertas plano itu lalu ditempel dulu. Nanti kita sebagai wali kelas meninjau mana nih yang memang disepakati, atau misalnya yang mirip-mirip dikelompokkan dulu. Ini maksudnya kemana? Nanti kalau misalnya kalimatnya negatif, kita ganti dengan menjadi kalimat yang positif. Jadi tidak menggunakan kalimat dalam bentuk negatif dan harus dalam bentuk positif. Ya, masih ini ya, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau dari kertas besar, di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Anu tadi kurang atau sedikit yang sudah kita sepakati itu dibuatlah dalam karton misalnya dan ditempel, dan itu bisa dibaca lagi oleh mereka. Nah, seperti ini contohnya. Jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Next. Nah, ini tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah. Terus yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas atau sekolah itu tidak terlalu banyak, dari seorang berkisar antara 3 atau 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Next. Setelah keyakinan kelas, ini prosedurnya ya, prosedur pembentukan keyakinan kelasnya. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut. Jadi anak-anak itu disuruh menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat dan ditempel di dinding, ditempel besar-besar. Mereka itu kalau misalnya untuk kelas bawah bisa dengan cat air ditempel pakai ini, kan mereka belum nanti tanda tangan pakai ini, pakai jempol misalkan ya. Kalau misalnya untuk yang kelas atas mah bisa ditanda tangan. Jadi mereka itu merasa bahwa keyakinan kelas itu atau aturan kelas itu dibuat oleh mereka. Lah ibu guru mencari ibu guru gitu seperti itu. Nah, keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas yang tepat mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini tadi prosedur pembentukan kelasnya ya. Silakan next. Nah ini sini kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Jadi kita itu akan mengetahui kebutuhan siswa kita di kelas. Bukan artinya kita harus satu persatu urang kudu apa, tetapi kita akan tahu mata budak itu teh berarti kebutuhan dasar manusia teh mungkin belum terpenuhi di rumahnya, dan kita sebagai guru mungkin memberikan itu ya. Coba apa saja sih kebutuhan dasar manusia ini? Ya, kebutuhan dasar itu sebenarnya ada 5. Ya, salah satunya yaitu kebutuhan bertahan hidup ya, atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang tadi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan untuk diterima ya. Kebutuhan diterima itu adalah hubungan kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi
Ya, berarti kebutuhan dasar manusia yang keduanya itu belum merasa terpenuhi. Ya, jangan nanti dia itu merasa tidak diterima di suatu kelompok. Ini kebutuhan dasar yang kedua ini yang belum dia merasa terpenuhi. Yang ketiga apa? Penguasaan manusia itu, ya tadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan penguasaan, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Biasanya di kelas ada ya anak-anak yang seperti ini. Ya, berarti dia itu memang itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus maklumi bahwa setiap manusia mempunyai penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Dan itu juga kita harus tahu bahwa anak jika ada seperti itu, berarti dia sedang melakukan penglihatan kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu penguasaan. Yang keempat apa? Kebebasan. Kadang budak acang-acangan, budak teh aya aman di kelas teh aya kuat. Ini anak ini sedang kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi jika ada anak yang seperti itu, kita harus tahu itu masuk ke kebutuhan dasar manusia juga. Yang kelima nih, kesenangan, kekuasaan, kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup atau survival itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan kesenangan itu kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, kebetulan di SD juga itu tuh harus kita penuhi karena memang anak-anak tersebut itu memang harus belajar, tetapi harus memenuhi kebutuhan ini, kesenangan. Mereka itu harus merasa senang, meskipun memang kita harus batasi juga ya, karena tidak setiap itu harus dengan kesenangan itu bukan harus untuk bermain dan tertawa seperti itu. Nanti ibu-ibu tahu kan ya sekarang 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi jika ada orang yang berlaku seperti itu, sampai sini ibu-ibu tidak akan lagi ada egosentris dalam hidupnya. Jika ada orang yang berlaku si eta kenal aku ke memenuhi kebutuhan dasar manusia anu eta menurutnya gue ante itu dah, memang itu adalah alamiah ya, natural, memang itu adalah kebutuhan dasar manusia. Sampai ya. Nah, ini dunia berkualitas. Apa dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan penggambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glaser menyebutnya sebagai seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik dan lebih personal. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Dunia berkualitas itu berarti adanya di mana, Bu? Di dalam diri kita sendiri mempunyai dunia berkualitas. Ada hal-hal yang kita
diprioritaskan tentang apa, ya betul kan? Seperti itu. Next. Nah ini adalah materi yang 5. Ada 6 ya tadi materinya. 5 posisi kontrol. Sebagai guru, kita itu harus mempunyai 5 posisi kontrol ini. Apa saja? Nah, 5 posisi kontrol itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan kalau yang tidak salah kesananya ada mantau dan manajer. Kembali lagi nih. Nah, sebagai ini kan guru ya, guru itu harus mempunyai 5 posisi kontrol restitusi. Guru ini kita ada di sebelah mana? Nah, di posisi penghukum, nah di posisi pembuat rasa bersalah, nah sebagai teman, nah sebagai apa tadi pemantau, nah sebagai manajer. Nah, jika kita seorang penghukum, berarti seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Ini adalah posisi kontrol terendah yang dimiliki oleh guru. Apakah ibu ada di sini atau tidak? Coba. Terus yang kedua, pada pembuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tadi itu guru kan lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau berdiri. Tuh sudah bisa. Jadi dia menggunakan materi cimuek atau ditanya ke berapa bu dia tanaman macet ibu mobil gimana ini atau tadi itu oke nya pembuat sama-sama now pembuatnya now mulut mah atau posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi ya. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif ya. Benar-benar banyak ulama. Sepertinya kalau untuk di SD apalagi kita untuk posisi seperti ini yang teman ini akan jarang. Tapi jika itu di SMP, SMK mungkin akan yang sering terjadi itu yang seperti ini. Atau apalagi kuliah ya sama dosen seperti itu. Coba yang memantau. Nah, yang pemantau itu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Yang seperti apa yang seperti pemantau? Coba pemantau itu yang misalnya kirinya gunawan kasianan iya bu abina ka no bogo kita yang lalu lahir cik lalu kasianan kudu kumaha kamari cek ibu udah lari 50 kali taksa nah itu namanya kita sebagai pemantau. Kita melakukan penghukuman seperti itu dengan hal-hal yang sudah disepakati seperti itu. Nah, beda lagi sebagai manajer. Sebagai manajer itu di mana posisi guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, seperti yang kemarin pernah kita lakukan. Amari ayah kasus, sudah kebencian anak atau diperoleh mungkin ya. Pada saat pemanggilan saya itu bercanda, saya memanggil mereka itu dengan gaya saya yang gitu ya. Padahal setelah di hadapan saya menggunakan posisi manajer dan mereka itu saya tanya kenapa melakukan itu. Nyambung cina abdi cina bercandana cina keterlaluan cina kelewatan. Ya sudah kalau seperti itu apakah itu salah? Mereka mengaku sendiri, ya bu saya salah. Terus kalau kamu salah harus apa? Harus minta maaf bu. Nah kalau kamu sudah tahu harus minta maaf, lalu kedepannya harus seperti apa? Tidak akan saya ulangi lagi bu. Jadi di sini
kita tidak menghukum mereka. Mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri, dan kita mengakui bahwa saya tanya, ibu tahu kamu melakukan itu untuk kesenangan bukan? Iya bu, saya hanya bercanda. Nah seperti itu. Biasanya kalau kita tidak ada di posisi manajer, kita akan bilang, aku bercanda teh gitu, bakal gitunya. Bercanda teh gitu. Tenang, bakal gitu Pak Budak teh. Tapi kita mengakui dulu. Oh iya, karena bercanda itu kan kesenangan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita tidak akan mungkin, jadi tidak dari tadinya kita stimulus respon, misalkan apa yang terjadi, kita akan meresponnya secara tiba-tiba. Jadi kita kalau sudah belajar ini, kita tahu, oh iya, mereka melakukan itu karena memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tetapi kita harus dapat menemukan solusinya. Bagaimana seharusnya sebagai manusia memenuhi semua itu? Coba ya. Restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, tetapi untuk memperbaiki hubungan. Dan berupa tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi adalah cara yang paling baik untuk menguatkan dan mengembalikan murid pada berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita juga ke anak itu musuhan deui nya budak teh tadi atau dietakeun solusinya. Coba deh. Nah, ini segitiga restitusi. Pernah dengar tidak? Segitiga restitusi. Ini tuh adalah sebuah penyelesaian masalah. Coba deh. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan guru itu sebenarnya bisa kita gunakan di rumah atau di sekolah ya, atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terus next, tujuan segitiga restitusi itu adalah untuk mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Next slide. Nah, ini tahapannya. Tahapan segitiga restitusi itu yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya? Kumaha mau yang menstabilkan identitas teh? Coba lihat di next. Nah, ini menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kumaha mun aya budak salah teh berarti sanes budak tapi berarti ke diajar, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi misalkan jika kamari melorotkan itu memang itu ada identitas yang gagal ya, jadi berbuat itu tidak boleh. Tetapi kita memberitahu itu tuh bercanda, iya bercanda, kamu senang, iya senang seperti itu. Akhirnya mereka setelah diakui dulu bahwa kesalahan itu manusiawi, itu seperti itu. Coba yang kedua. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, itu yang tadi. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jika tadi guru teh marah-marah kalau dia tahu bahwa si anak tersebut itu melakukan itu tuh ada tujuannya, ada alasannya. Nah, terus yang ketiganya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jika tadi mengetahui dan mengakui kebutuhan murid, dia berkebutuhan untuk mencari kesenangan, lalu memperbaiki hubungan seperti apa? Dengan meminta maaf dan
Yang terakhir itu tentang menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Sudah? Nah, nanti setelah ini akan saya tayangkan video di mana saya melakukan segitiga restitusi. Sambil dilihat itu. Ini adalah praktek budaya positif yang sudah saya lakukan. Bukan di YouTube yang ini. Sini di YouTube yang ini. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan prinsip membuat kesalahan yang pertama, Agnia tidak terima pekerjaan setelah dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini pada saat menstabilkan. Nah, ini menanyakan keyakinan. Itu adalah salah satu bentuk praktek segitiga restitusi. Di sana kita mengakui dulu kesalahan-kesalahan mereka, di mana bukan hanya menanyakan, dan di sana terlihat kan jadi anak tersebut yang bercerita apa sebenarnya yang terjadi. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang memancing mereka, kenapa mereka melakukan seperti itu. Dan pada saat
Kalau tidak ada, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gusti selaku calon guru penggerak yang telah memaparkan berbagai materi sehingga kita yang hadir di sini pada kesempatan ini luar biasa mendapatkan ilmu yang baru yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Mudah-mudahan itu adalah sebuah modal. Betapa pentingnya, betapa harusnya kita mencoba untuk menjadi salah satu calon guru penggerak selanjutnya. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita laksanakan dengan lancar. Seraya kita mengucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang kita masih diberi kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah Ibu Sri memaparkan dan berbagi ilmu materi tersebut, kami jadi mengetahui gambaran bagaimana cara mengelola kelas yang baik selama proses pembelajaran, serta kami jadi mengetahui